Tuhan kami, setiap pukulan, setiap masalah, setiap penderitaan dan ujian yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu merupakan wujud kasih-Mu dan pasti tidak akan mencelakakan kami. Pasti akan membuat hidup kami akan semakin indah di hadapan-Mu dan indah di hadapan manusia. Sekali lagi berikan kami kekuatan, berikan kami pengertian ya Tuhan. Karena Kau berkata kepada kami, barang siapa yang Ku kasihi, maka Engkau akan menghajar kami, dan bagian kami merelakan diri kami untuk kami dihajar sesuai pandangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya mengatakan amin. Ya, shalom anak muda, silakan duduk. Ya. Thank you. Karena di medsos ada hamba Tuhan, barang siapa memanggil saya sebagai guru maka saya telepon. Jadi hamba Tuhan gak perlu dipanggil guru. Kalau saya terserah, mau dipanggil guru, mau dipanggil papa, mau dipanggil abang, terserah. Ya kan? Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saya ya kan bisa membayangkan di tempat ini. Karena saya lihat di sini banyak anak muda. Ya kan? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya bisa membayangkan kehidupan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Permasalahannya, mau nggak kita diproses oleh Tuhan? Mau nggak kita dibentuk oleh Tuhan? Kalau saya bertanya kepada saudara, ya kan, seandainya saya bertanya kepada saudara, siapa di sini yang punya tanah atau pernah beli tanah? Nggak punya tanah ya? Ya kan? Atau pernah beli sepeda motor? Pernah beli? Wih, nggak ada beli sepeda motor, nggak pernah beli. Aduh, pertanyaan saya salah atau enggak ya? Atau nggak ngerti? Nah sekarang udahlah supaya nggak kotek-kotek mau begini jadi terjang semuanya, ya kan? Saya jadi ingat kisah daripada gembala saudara, ya kan? Mungkin sebelum menikah kali ya, udah beli tanah, ya kan? Udah dibeli tanah kan? Nah sekarang waktu dibeli tanah, apakah tanah itu dibiarkan atau tanah itu mau digarap? Digarap. Halo? Sekarang saya bertanya lagi, ya kan? Yang punya kepentingan atas tanah itu, yang punya tanah atau tanahnya? Hah? Jawab dong, ini mahasiswa loh. Yang punya tanah. Yang punya, yang berkepentingan siapa? Yang punya tanah, ya kan? Jadi tanahnya itu mau diapa-apakan, terserah yang punya tanah. Sekarang perhatiin, ketika yang punya tanah menginginkan aku mau di tanah itu dibangun sebuah perumahan, maka tanah itu mau nggak mau akan mengalami aniaya yang begitu rupa. Yang pertama harus digali, yang kemudian tiba-tiba bahan baku datang, kerikil, semen, pasir. Tiba-tiba sebelum tanah itu mau dibangun sesuatu, tanah itu tidak ada namanya bertemu dengan namanya semen, bertemu dengan namanya batu, bertemu dengan namanya kerikil, atau bertemu dengan berbagai macam. Tapi mau nggak mau tanah itu harus menyatu. Coba ya, kalau tanah itu menjadi, pasti mengatakan begini, aku nggak mau bersatu dengan batu, aku nggak mau bersatu dengan semen, karena dia bersatu dengan semen panas badannya. Tapi pertanyaannya, apakah yang punya tanah berhenti sampai situ? Terus lanjut. Saya bangunan itu jadi. Ketika bangunan itu jadi, siapa yang dipuji? Yang punya tanah.
dikasih Tuhan, saya diberi tema membangun manusia batini ya. Sekarang begini, saya percaya untuk membangun manusia batiniah kita, Tuhan lebih concern dan Tuhan lebih penting dan Tuhan lebih perlu membangun manusia batiniah saudara dibanding diri saudara. Saudara, kalau Anda pelajari Alkitab, kalau agama mengatakan begini, manusia yang mencari Allah. Tetapi kekristenan beda. Allah yang mencari manusia, Allah yang butuh manusia, Allah yang ingin bermitra dengan manusia. Ketika Allah ingin menyelamatkan bangsa Mesir, bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Allah pakai siapa? Pakai Musa. Dan Musa diproses oleh Tuhan mengenai pendidikan karakter, mengenai pendidikan batiniah selama berapa tahun? 80 tahun. Sampai kerangka rohnya, kerangka pikirannya, isi hatinya sama dengan apa maunya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya ada bahaya yang lebih dahsyat daripada kelaparan, gempa, bencana alam, dan perang. Ada bencana yang lebih hebat dan lebih dahsyat dibanding ini. Saya menyebutkan dua bencana. Bencana yang pertama adalah krisis iman. Karena saat ini semuanya, atau saya katakan, kurang pas dalam menerjemahkan, mentafsirkan Alkitab. Seringkali kita bisa mengutip mengatakan begini, bagi Allah tidak ada yang. Ini perkataan siapa? Ini bukan perkataan manusia, ini bukan perkataan Maria, tapi ini perkataan daripada Gabriel. Siapa Gabriel? Pembawa pesan Allah. Kenapa Gabriel memperkatakan bagi Allah tidak ada mustahil? Untuk meyakinkan Maria, yakinlah akan firman yang kusampaikan, yakinlah akan perkataan Allah yang kusampaikan. Karena apa? Aku jaminannya, kata Gabriel. Aku menyampaikan pesan Allah, aku menyampaikan berita Allah, aku menyampaikan isi hatinya. Dan ketika aku menyampaikan, semuanya terjadi. Jadi pertanyaannya bukan firmannya, pertanyaannya bukan karena kemampuan Allah yang gagal, pertanyaannya imanmu di mana? Pertanyaannya bukan pada kemampuan Allah, bukan kedahsyatan Allah. Allah tidak pernah diragukan kekuasaannya, Allah tidak pernah diragukan kedahsyatannya. Yang diragukan adalah imanmu. Halo, iman yang bagaimana? Iman yang seturut dengan kehendaknya, iman yang bergandeng tangan dengan maunya Tuhan. Walaupun risiko mati, walaupun risiko dikucilkan, walaupun risiko dianggap oleh orang. Yang kita aja maaf kata gara-gara kiriman telat aja udah merepet. Belum masalah yang lain, betul? Saudara, aku dikasih Tuhan, perhatikan saat ini. Coba buka nas Alkitab dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Udah, aduh mantap. Diawali dengan kata-kata ini, sebab itu kami tidak. Wow. Kenapa orang bisa tawar hati? Karena keinginannya gak terjadi, permintaannya gak dikabulkan. Kenapa orang bisa tawar hati? Karena seleranya tidak sesuai dengan selera kita. Kalau aku perhatikan saat ini kata kami, ada bahaya yang lebih dahsyat daripada kelaparan. Ada bahaya yang dahsyat lebih daripada bencana alam. Ada bahaya yang dahsyat lebih daripada perang. Karena apa? Bencana-bencana ini hanya mengakibatkan cuma satu. Kita akan mengalami kiamat yang pertama. Apa itu? Mati kita di saudara dia. Cuma itu aja. Tapi bahaya yang saya sebutkan, yang pertama adalah bahaya krisis iman. Anda akan mengalami kekekalan dan bahaya.
Alkitab berkata, ketika anak manusia datang kedua kali, adakah iman di dunia ini? Pertanyaannya, bro, bukan berapa besar gereja, bukan berapa besar jemaat yang kau pakai, yang kau layani, berapa besar apa yang kau kerjakan, tapi yang Allah tanya cuma satu: apakah kau punya keyakinan akan Tuhan di dalam hidupmu? Apa kau tetap yakin bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang memelihara kamu? Atau kau tetap yakin bahwa segala apa yang Allah izinkan menimpa kehidupanmu bertujuan baik bagimu? Saudaraku, dikasih dengan COVID, banyak orang mengenai penderitaan. Bahkan dalam tanda tanya, kita nggak mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Tadi pagi saya mendengar khotbah daripada Gideon terus Gideon di Surabaya. Pendetanya di WA oleh salah satu jemaat, "Shalom Pak, tolong doakan ibu." Kirim emosi kan, doa. Beberapa hari kemudian ibunya mati. 2 bulan kemudian WA lagi, "Salam Pak Pendeta, doakan papa saya." Singkat cerita, papanya mati. Akhirnya pendeta ini penasaran, siapa ada ini? Ditelepon ada. "Shalom, siapakah kamu?" "Pak, saya," katakan si A, "umur saya masih 15 tahun. Saya punya adik 12 tahun dan adik saya kecil lagi umur 5 tahun. Orang tua mati semua. Dalam keadaan seperti itu, apakah Anda bisa mengatakan Tuhan itu baik?" Saya mengalami hal seperti itu. Saya melakukan yang terbaik apa yang Allah mau saya kerjakan. Akhirnya saya meninggalkan, saya menyerahkan pelayanan saya. Singkat cerita, bukan yang baik yang saya dapat. Saya difitnah, katanya apa menggelapkan uang gereja, saya dipecat dan berbagai macam. Dalam keadaan seperti itu, apakah bisa kita mengatakan Allah itu baik? Saya melakukan usaha, berbagai macam usaha, semua mengalami jalan buntu. Ada pendeta minta tolong, saya tolong, ujungnya bukan baik yang didapat, tapi kemarahan yang diperoleh. Apakah bisa kukatakan bahwa Tuhan itu baik? Halo? Dalam segala peristiwa yang Tuhan izinkan menimpa hidupku dan hidupmu, semuanya bertujuan baik. Baik siapa? Pandangan Dia, bukan pandangan. Pandangan Dia, bukan pandangan. Ataukah hari-hari ini kehidupan saudara ditawar hati karena Anda melihat keadaan hidup yang semakin hari semakin terasa berat? Beban silih berganti. Setelah minyak goreng langka, sekarang BBM solar jadi langka. Solar langka lagi, ditambah lagi ras pertalite. Orang semuanya demo. Kenapa pertalite tiba-tiba hilang? Wajar, karena sisi harganya tinggi. Maka orang imigrasi yang kemarin pakai pertama imigrasi ke pertalite. Itu namanya sistem ekonomi. Kemudian ditambah lagi nanti ini karena selisih antara deadline sama sekali lebih tinggi. Mau nggak mau, suka nggak suka, kemungkinan dengan pilpres lagi kita akan melihat kenaikan BBM lagi. Efek domino bagaimana? Hidup akan berbunyi semakin begini. Hidup susah, hidup susah, hidup susah, hidup susah. Betul? Dengan keadaan seperti ini, apakah imanmu menjadi semakin siur?
engkau jadi semakin tawar hati. Halo. Berat kali, memang pertemanya berat banget. Ya kan? Saudaraku dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar saat ini. Saudara, pertanyaan sederhana, sebab itu. Kenapa sebab itu? Baca ayat atasnya. Ayo mantap. Ayat yang ke-8. Ke-8 ya, coba ayat ke-8. Mengatakan apa? Dalam segala hal. Apa? Kami tunggu dulu, kami ditindas. Waktu Anda ditindas, Anda masuk dalam proses. Anda mengalami waktu itu. Saya percaya Anda pasti bukan langsung mengatakan kami nggak terjepit. Benar-benar itu. Bagaimana dengan namanya Yusuf? Yusuf itu Yakub ya? Yusuf itu perhatikan. Kalau Anda perhatikan ada satu nggak kebetulan di mata Tuhan. Yusuf dikasih oleh Yakub Israel. Sampai akhirnya menimbulkan kecemburuan bagi 11 abang-abangnya. Di kacamata manusia, Yakub ini dikasih. Tapi di kacamata Tuhan, tampak kita sadari Allah sedang mempersiapkan Yusuf mental seorang bangsawan. Kasih jubah kan, indah-indah kan, mentalnya berubah. Tetapi untuk menuju ke sana, dia harus mengalami proses. Dia harus mengalami tekanan. Dia harus mengalami penderitaan. Dia harus mengalami aniaya dari orang dalam tanda petik yang dimanja oleh bapaknya. Tiba-tiba Tuhan izinkan. Pertama, Yusuf kemana? Difitnah oleh abang-abang. Untung ada Ruben bernegosiasi. Karena dia mau dibunuh Yusuf. Tapi Ruben mengatakan jangan dibunuh. Akhirnya dimasukkan ke sumur. Coba ya. Waktu dimasukkan ke dalam sumur, dengar anak muda, di atas mimbar ini saya bertanya, Anda tidak bisa menemukan Tuhan di dalam gereja. Temukan Tuhan di dalam kesendirian. Temukan Tuhan di padang gurun. Temukan Tuhan dalam masa proses kehidupan. Maka kau menemukan Tuhan. Kalau di dalam gereja, maaf, semuanya bisa lip service. Ya kan? Yang berantem suami istri di gereja, tunggu dulu, gencatan senjata dulu kita, damai dulu. Karena maaf, kita pergi ke gereja, berjumpa dengan Pak Pendeta, ditanya, shalom Pak Pendeta, gimana kabar, sehat dan luar biasa? Dalam hatinya, mau berantem sesaat dan luar biasa. Betul kan? Pulang ke rumah, langsung lupakan khotbah tadi. Sekarang perang babak kedua. Ma, ambilkan aku kopi, gak ada kopi-kopian saat ini. Ambil sendiri. Betul? Gereja bisa. Tapi ketika engkau sendiri bersama-sama dengan Allahmu, ketika engkau bertemu dengan Tuhan, maka engkau bisa mengatakan, ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Kapan engkau bisa menjadi Tuhan, Tuhan? Makanya jangan mengutip ayat sembarangan. Mazmur 22 ayat keempat mengatakan begini, engkau yang berseru atas puji-pujian Israel. Puji-pujian yang bagaimana? Puji-pujian yang ada salib. Puji-pujian ketika ada salib Allah, ketika pukulan Allah menimpa hidupmu, dan engkau mengatakan engkau dahsyat dan
dosa, Allah menikmati penyembahanmu, Allah menikmati pujianmu. Bukan sembarang memuji. Seringkali kau ibadah, kok pujiannya nggak naik ya? Memang pakai bendera naik turun. Pujian nggak naik, itu bukan salah bos sendiri. Pujian nggak naik cuma satu, salah hati. Bos sendiri persiapan. Sekarang pertanyaannya, engkau ke mall aja ada persiapan. Halo, ya cewek-cewek, ke mall ada persiapan nggak? Kalau ke mall, nge-mall ada persiapan nggak ke mall? Ada ya? Mandi dulu. Udah harum. Siapa tahu ketemu cowok nanti kan? Ada persiapan. Ada matanya. Tengok, jadi dewan. Udah, yuk. Ada persiapan. Ke mall. Ke gereja ada persiapan nggak? Haleluya. Yang kasihan cuma satu, saudara. Nanti dijemput ya? Iya. Yang jemput udah datang, masih gini. Saya nggak nembak, cuma nabrak. Ya kan? Ya bro. Nah, untung bro ini gemuk. Jadi kurang sekilo 2 kilo dia, puji Tuhan. Bobotku berkurang Pak. Ini pergumulan gua. Ini kan berat badan nggak turun Pak. Namun gara-gara kelakuan jadi turun Pak. Puji Tuhan. Saya berarti Anda ke mall aja ada persiapan. Ini ke mall ya. Apalagi Anda bertemu dengan pacar. Persiapan lebih luar biasa. Haleluya. Persiapan lebih luar biasa. Ayo, nanti aku jam 5 ke tempatmu ya. Jam 3 udah persiapan. Bener atau salah saya ngomong? Benar Pak. Saya ini anak muda bro. Saya juga ngalamin muda. Ya kan? Maka kalau ketemu pacar, aduh, on time. On time. Bahkan sebelum jam 5 udah datang dia. Cek. Din. Yang dirinya di dalam berbunga-bunga. Nanti udah dia. Gitu kan? Betul kan? Anda bertemu pacar aja ada persiapan. Lo cilakanya Anda bertemu Tuhan, persiapanmu apa? Hatimu loh. Amen. Nabrak sekali. Hatimu persiapin. Ketika aku bertemu pacarku, aku ada persiapan. Dan sekarang aku bertemu dengan Allah Sang Pencipta, Allah pujar hatiku dan segala-galanya. Wis, hatiku harus. Jadi maaf kata, ketika hatimu kau persiapkan, suasana ibadah kayak manapun, Anda pasti mendapatkan pesan daripada Tuhan. Amen. Ini jangan nyalakan. Biarnya nggak ada persiapan. Lo jujur, kalau Worship Leader kata dari Mando berangkat jam berapa dia? Maaf kata, saya kecapean. Tiba-tiba dia mengatakan, nggak naik. Apanya yang nggak naik? Hatimu yang nggak naik. Saudaramu dikasih Tuhan. Saya pernah mengalami pembelajaran yang luar biasa. Ketika saya ada pada suatu acara ibadah yang luar biasa, penyembahnya saya ngepeluh sekali. Wih, aku nyanyi penyembah enak kali. Ada aku nangis, menikmati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba-tiba 1, 2 orang di sebelahku, datanglah orang bisu. Tiba-tiba dia duduk, setelah dia duduk dia nyembah. Saudara, waktu Anda dengar orang bisu menyembah, jujur terganggu nggak? Terkejut. Terganggu atau terganggu? Terkejut. Oh, terganggu kali. Tuhan, campakkan manusia ini Tuhan. Tapi ketika aku lihat si bisu ini bisa menyembah, dia air matanya berlinang, segala macam air matanya berlinang. Saya mengatakan, Tuhan,
Dia kau nggak memandang kanan kirimu ke belakang. Aku berpikir, bersyukur juga budak dan tuli itu kadang-kadang itu. Kadang-kadang bersyukur kita itu. Kenapa dia bisa menyembah? Mungkin dia tuli, karena dia tuli dia bisa. Oh, pantesan. Gara-gara telingaku dengan perkataan dia, nggak konsen aku nyembah. Nah, penyembahan seperti inilah yang tidak dibatasi oleh keadaan, yang tidak dibatasi oleh alat, yang tidak dibatasi oleh suasana. Dia bisa bertemu dengan Tuhan. Anak Tuhan, Anda beribadah dari apa? Sekarang kebanyakan gereja jemaat Tuhan pergi ke gereja bukan cari Tuhan, tapi cari fasilitas. Kenapa kok di sana iya AC-nya dingin? Kenapa AC-nya dingin? Terus musiknya tuh enak. Ya kan? Nah terus ditanya lagi worship leadernya sama pemain musiknya sama WR-nya sama pengkhotbahnya, kenapa kau suka play di sana? Iya, PK-nya tebel. Ada PK loh bro, ada PK. PK. Halo, bertobat kalau seperti ini. Jangan ukur berkat Tuhan. Jangan kau gantikan kemurahan Tuhan, karunia Tuhan dengan permainan. Amin. Selalu bayangin, dalam segala hal aku ditindas. Wow, luar biasa. Kita buka sama sampai Kejadian. Saudaraku dikasih perhatikan saat ini. Kejadian 37 berbicara zoomnya Allah, fokusnya Allah pada pribadi Yusuf. Dari from hero, ya kan? Dibawa oleh Allah menjadi zero. Sekarang kalau sebenarnya kan banyak itu kan, from zero to hero, dari nothing ke something. Sekarang berubah dari something menjadi nothing. Mau Yusuf namanya. Coba Anda bayangkan satu pasal Kejadian 37 semuanya fokus kepada Yusuf. Pasal terakhir Kejadian 37 Anda baca. Ya kan? Mengatakan begini, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar seorang pegawai istana Firaun, kepala pengamal pajak. Ini menarik. Kejadian 37 berbicara masalah Yusuf dari something menjadi nothing. Yusuf berurusan dengan pribadinya. Kejadian 38 Allah berdiam diri. Allah nggak menceritakan Yusuf itu. Seakan-akan Allah diam. Pernahkah kita merasakan dalam kehidupan kita seakan-akan semuanya meninggalkan kita? Kita merasa seorang diri, hidup berjalan seorang diri. Kita berdoa nggak ketemu, kita apa-apa, seakan-akan hidup kita mengalami namanya hampa. Pernah ngalami? Di sini nggak ada orang ini. Semuanya malaikat semua nggak pernah ngalamin. Semuanya luar biasa semua. Pernah ngalamin seperti itu? Pernah ada dibawa seperti itu. Anda cerita ke orang lain, bukan pembelaan yang Anda dapat, justru penghakiman yang Anda dapat. Oh kamu, oh seperti itu kan, tengoklah dosamu itu, tengoklah mama kamu kayak gitu kan. Bukan dorongan, encourage saya penghakiman.
Tapi banyak. Justru pada masa-masa seperti itu, Yusuf mengalami perubahan yang radikal. Yusuf mengalami itulah tiba-tiba mutiara mengincar di dalam Yusuf itu keluar. Sesuatu yang luar biasa keluar di dalam kehidupan. Dia keluar sampai akhirnya pedagang Ismail ini respect dengan Yusuf. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena seorang pedagang pasti menjaga koleganya. Contoh, Pak Gembala Saudara, dia pasti menjaga mitranya, pasti menjaga nasabahnya kan? Bila mau nasabah, bagaimana nasabah yang diribut oleh orang lain, pasti dia keep. Betul? Pedagang Ismail ini pasti menjaga koleganya. Siapa koleganya? Potifar. Dan saya percaya Yusuf di pemandangan orang Ismail histeris, sampai dibawa dia ke tempat Potifar. Coba kalian tiba-tiba malas-malasan, sifat manjanya nggak berubah, bukan ke Potifar dia dibawa, ke pertambangan dia dibawa. Halo, anak muda dengar, anak di kota ini sedang dipersiapkan oleh Allah. Anda yang kuliah di tempat yang sedang dipersiapkan oleh Allah. Tempalah mata bajakmu. Jangan sampai ketika Anda tamat Anda bingung mau kemana? Mau kemana? Nggak tahu kemana? Nggak tahu. Jangan saya begini, gampang Pak, kenakan wanita Pak. Kan tinggal nunggu Pak. Kalau nggak melamar ya dilamar Pak. Gitu Budi. Kan gitu kan? Kan wanita Pak, kalau nggak melamar ya dilamar, ya kan? Melamar nggak dapat Pak, kerja Pak, ya gampang aja Pak, tinggal Tuhan siapakah? Begitulah untuk siapa ya Tuhan ya? Ku pandang kemana-mana, jawab. Kan nggak seperti itu kan? Mari sama-sama yang dalam keadaan itu kan, tujuan. Aku ditindas. Kembali kepada 2 tahun itu, ya kan? 2 tahun tadi. 4 tadi. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami, nah ini kebiasaannya habis akal terjadi sama siapa? Sama bapak, betul Pak? Saya bapak. Kadang-kadang kita bingung Pak dengan keadaan ekonomi seperti ini, ya kan? Minyak goreng naik, gaji nggak naik. Bentar lagi naik Pak. Oh, kasih imbang. UMR berapa persen sih? 10%. Demo tuh perusahaan tuh. Udah minyak goreng naik Pak, tambah lagi Pak, PPN naik lagi Pak, bukan 10 Pak, 11% Pak. Ya, di perusahaan kepala bingung, kepala mau pecah, nengok di rumah istri aduh. Kalau dulu Pak ngomongnya cuma sebentar Pak, sekarang lebih Pak, nambah Pak suasananya Pak. Gara-gara minyak goreng mahal Pak, istri Pak jadi Pak bertambah dayanya. Tambah ngomongnya apa yang Pak dengar Pak minyak goreng Pak mahal Pak. Kemarin 13.000 Pak liter Pak, sekarang 25.000. Coba bayangin Pak, bayangin Pak. 13 ke 25.000 itu Pak berapa di sini? Berapa di sini? Hampir 10.000 kan? Dari mana 10.000? Nah, coba ya. Alkitab mengatakan apa? Namun tidak. Berarti apa? Kenapa nggak putus asa? Pasti ada solusi. Pasti ada jalan keluar. Permasalahannya kita nggak berani mencoba jalan yang kulihat kelemahan daripada bangsa Indonesia cuma satu. Apalagi anak-anak muda yang ku tengok cuma satu. Anda bangga sebagai ibu saya, tapi Anda nggak mendorong diri saudara
saudara untuk menciptakan sesuatu. Contoh ya, ini drum. Drum ini dipakai nggak dipakai, kau biarkan di sini terus, ujian pasti rusak. Betul kan? Pasti rusak. Tapi kalau ada orang mau gebukin drum ini, rusak sih rusak. Tapi ada benefitnya. Yang gebukin itu bisa main drum. Saya dulu ke Malang, ada drum aku beli. Bersyukurlah kupingmu nggak peka dengan musik. Aku bilang kepada anak-anakku, drum ini dibeli bukan dipajangan, tapi dibeli untuk dibunyiin. Nggak bisa Pak. Kok nggak bisa mukul? Bisa tuh balap. Tangting. Ada perkembangan kan? Perkembangan gimana Pak Pendeta? Dari nggak bunyi jadi bunyi. Ada perkembangan nggak? Ada perkembangan. Betul nggak Rulus? Ada perkembangan. Dari nggak bunyi jadi 2 minggu ke depan ada perkembangan lagi. Dari bunyi nggak beratur menjadi bunyi topeng monyet. Ada perkembangan. Ada perkembangan. Ya aku bilang, saudara-saudara ada perkembangan lagi. Kemarin bunyi jeduk, sekarang ada iramanya sikit-sikit, walaupun nggak beraturan, kan nggak berkembang. Ya kan? Ada iramanya, tapi nggak beratur. Yang menikmati siapa? Yang menikmati pemainnya doang. Betul? Sampai akhirnya tiga-tiganya bisa ngepuk drum. Masalahnya apa? Kadang-kadang kita nggak berani membenturkan diri kita dengan masuk dalam permasalahan. Kadang-kadang kita memang seperti pelayar. Kita maunya aman-aman saja. Kita maunya diam-diam saja. Tapi Alkitab bukan mengajarkan seperti itu. Lihat sekelilingmu, berdampaklah. Jadi cuma satu, Allah itu mau berurusan dengan kalian. Dan lewat kalian, Allah yang menceritakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat melalui hidup kalian. Kalau Anda nggak mau diproses, kalau Anda nggak mau dihimpit, kalau Anda nggak mau masuk di dalam permasalahan yang Tuhan izinkan, maka Anda nggak mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Yang saya akan cuma satu, jangan tawar hatimu dengan berbagai macam. Tapi nikmati masalahnya. Nikmati. Karena Allah lebih perlu kita. Amin. Allah lebih perlu kita. Coba yang lagi. Pasal 9. Mana kita boleh? Oh ada. Pasal 9. Slip. Ya itu berapa ya? Itu 3 atau 4. Ya kan? Ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Apalagi kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami sedang membawa kematian dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menyerahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudaraku dikasih itu, mari sama-sama ayat 16, kembali ayat atasnya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, tapi namun manusia batin yang kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada lagu mengatakan begini, saudara. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya kan? Betul? Dan apa lagi?
membimbingku. Sekarang saya bertanya kepada suami istri. Mau diatur nggak? Ya kan? Inang, mau nggak dia terus suami? Oh mau kali Pak, mau sekali. Baik lagi, hai suami, mau nggak menerima ide istri? Haleluya. Saudaraku, perhatian saat ini loh. Jangankan diatur Allah. Anak muda, kalau anak muda yang angkat tangan sekarang anak muda. Mau hidupmu diatur oleh bapak emak? Mana? Pak, ini di gereja Pak. Harus kayak biasa lah Pak. Pakai dulu topengku. Pakai dulu topengku. Nanti kalau di luar gereja ada telepon. Nah, tolong kan ya mama ini, kamu nggak tahu ya? Aku tugas semuanya. Makan ini. Mamanya ngomong cuma satu. Coba. Inange. Betul. Haleluya. Nyanyinya tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh mak bapaknya aja komplain, apalagi diatur oleh Tuhan. Tiba-tiba datang. Itu godain aku dan kok. Berdebar hatiku mendengar perkataannya. Tengok dulu, kata-kata. Pertanyaan saya, anak muda, waktu kau pacaran menyatakan cinta, pertanyaan saya, apakah orang tua tahu? Kalau bilang tidak, harus tahu. Anda jujur. Tahu Pak? Apakah pertama kali ada mak aku ditembak dah mak? Pernah kamu ngomong? Padahal Allah yang nampak orang tua, yang ngasih makan kamu, ya kan? Yang perhatian sama kamu. Tapi waktu dalam mengambil keputusan untuk masa depan, aku tinggalkan papa mama, bahkan aku datang ke sahabat. Kak, Rizka, apa? Menurut kamu gimana Kak? Yang sebelah itu loh Kak. Maksudmu gimana? Yang ini tuh ganteng kali loh dia tuh. Kayak mana kan? Dia nembak aku loh Kak, gimana Kak? Betul atau salah? Yang kau ajarin dengan siapa? Kesaksian hidup saya. Ketika saya mengatakan jadi cinta kepada cewek itu, saya mengatakan begini, mana KTP-mu? Mana foto? Ngapain? Aku ke rumah orang tua. Ngapain? Aku minta apa? Serius? Langsung dari Batam ke Surabaya, nginep di rumah 1 hari 2 hari, pergi ke rumah mertua, calon mertua. Udah kan? Tak. Saya numpang. Pak, saya suka anak bapak. Lampu hijau, orang tua datang. Lampu merah, mundur terang. Orang tuanya bingung. Kok ada orang gila? Memang aku gila Pak. Serius? Akhirnya apa orang tuanya? Ya udah, maafkan. Ketika orang tuanya bukan restu, sorry, langsung ku ajak mantan pacarku ini. Serius? Langsung aku bilang, Pak, doain Kak. Didoain bro. Doain. Tuhan, aku serahkan anakku ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau jagain. Mantap kan? Dan kita boro-boro orang tua. Yang lebih parah lagi, orang tua nggak tahu, maaf kata, biaya pacaran orang tua sponsor. Mak, kuliah mak, ekstrakurikuler, bikin paper mak. Berapa anak?
300.000 mak. Oh kiri. Nggak tahu nyampe kali dia ngojok berdua. Aduh mak. Hati-hati kau. Kalau lari ke sini ya. Coba ya. Aku terus terang aku menikah dengan istriku nggak ada pacaran. Aku pacaran cuma 2 minggu. Karena yang kubutuhkan bukan pacarannya, yang kubutuhkan restu orang tuanya. Yang kubutuhkan bukan cintanya, yang kubutuhkan kehadiran Allah dalam kehidupan. Masalah pacaran itu maaf kata. Tiap hari kita ketemu dan menikah ketemu tiap hari pastilah timbul rasa cinta. Nggak mungkin nggak timbul. Lah buktinya dulu nggak ada pacaran kok. Tiba-tiba, Ujo, sini dulu. Kenapa mak? Tuh, istrimu. Si Butet tuh, iya. Yaudah mak, nikah lagi mak. Gitu kan? Betul mak zaman dulu. Ada nggak pacaran? Nggak ada kok. Langgeng pernikahannya. Sekarang pernikahan nggak Kristen, nggak Islam. Ini kemarin lagi heboh kan? Di Tobasa kan? Pendeta kecolongan, pernikahan. Laki-laki, perempuan dengan perempuan. Iya. Coba bayangin. Perempuan satunya nyamar jadi cowok. Yang pun, aduh gak ngerti lah bagaimana pendeta bisa ketipu ini. Dan anehnya, seluruh jemaatnya ketipu semua. Coba ya. Oleh karena itu, aku sama anakku cewek nggak pernah aku mengatakan Pak pacar terserah kamu. Yang penting cuma saya. Yang pertama laki-laki tunai. Karena sekarang banyak laki-laki, bentuknya laki-laki, tapi banyak yang kawin sekarang mau ini. Yang penting laki-laki tunai, jangan kawin. Ya kan? Jangan tembak aja juga. Yang penting laki-laki itu dan cinta akan Tuhan. Pekerjaan soal nanti. Yang kedua, yakinkan bapaknya. Cuma itu aja. Itu deh. Ya cuma itu aja. Kalau bisa yakinkan bapaknya, pergilah sama anak. Cuma itu. Cobalah seandainya. Ya kan? Datanglah. Pak. Siapa namamu? Nita. Nah, coba deh panggil bapaknya. Pak. Aku kenalan dengan laki-laki betul. Marganya marga Tarbono. Oh, gimana kalau ketemu? Aku nyaman sih Pak. Saya belum. Oh gitu nak ya. Ketika kau pergi, waktu di kamar, ceritalah sama bapaknya itu. Mak, sini kita udah dapat pacar dia. Siapa namanya Pak? Pak ketemu Bolo. Begitu ya. Tanpa kau sadari, papamu berubah jadi intelijen. Jadi apa? Intelijen lagi. Tahu Bolo yang mana? Saya pun. Pak, kenapa tahu Bolo ini Pak? Di mana dia tinggal? Oh di situ nah, Mang di situ nah ini. Apa? Begini, mantap ya? Mantap Mang. Langsung kan? Mana? Restu langsung ada kan? Ya kebanyakan sekarang restu tuh nggak ada. Restu bapakmu terpaksa. Pak, udah pacaran aku Pak 5 tahun sama dia Pak. Ya orang tuh mikir kan, ditengok dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menantukah aku ini? Menantuku kah ini? Kalau nggak cocok, anakku sakit. Nggak cocok, aku yang sakit. Aku yang dari kamu. Ya udahlah, nikah lah kamu. Betul nggak? Udah 5 tahun. Coba kalau kamu mengatakan, nah nggak cocok. Terus kamu ngomong apa? Aduh Pak, nggak bisa aku hidup tanpa dia Pak. Pak, tolong Pak. Tolong. Gimana akhirnya? Direstuin nggak sama bapak mau? Mau nggak mau kan? Ya udah kan. Kau yang jalannya 5 tahun ke depan langsung. Pak, dulu cocok Pak. Sekarang nggak cocok Pak. Halo, saudaraku dikasih Tuhan. Perhatiin saat ini. Jangan tawar hati. Menghadapi berbagai macam tekanan demi tekanan. Karena Allah dulu saudara. Yang terakhir saudara. Pernah dengar kisah Ayub? Pernah dengar? Ayub itu ketika Allah ada namanya musyawarah, tiba-tiba datang iblis. Iya, dia memuji dia.
Menyembah Tuhan karena kau berkati. Coba kau berkati. Terus? Oke. Ambil semua hartanya. Diambil kan? Dia tak menguji menyembah Tuhan. Kalau zaman sekarang, harta diambil, udah langsung udah nggak Tuhan-Tuhan. Mau pacar ditinggal pacar aja nangis bombay. Coba ya. Sekarang pertanyaan saya begini. Kalau seandainya Ayub gagal, maka siapa yang gagal? Perhatian saat ini, ketika engkau sedang menghadapi ujian yang Allah izinkan menimpa hidupmu, reputasi Allah sedang dipertaruhkan dalam hidupmu dan hidupmu. Amin. Ketika engkau mengalami tekanan, engkau mengalami badai, engkau mengalami himpitan, reputasi Allah dipertaruhkan dalam kehidupan. Ayub lu, kalau Ayub gak lulus bagaimana? Cek di Alkitab 12 rasul, bahkan bapak-bapak gereja, reputasi Allah dipertaruhkan dalam kehidupan. Polikarpus ketika mau dibakar hidup-hidup, dia mengatakan begini, kalau saya nggak salah, 70 tahun aku melayani Tuhan dan dia nggak pernah mengecewakan aku. Masa dalam akhir hidupku aku mengecewakan dia, silakan kau bakar hidup, dibakar mati kosong. Kalau sekarang banyak yang mengatakan ikut Yesus, kaya, sukses, apalagi sakit sembuh. Yang bakal remote itu bukan kamu, yang bakal remote itu Tuhan. Terserah Tuhan. Pernah ada orang ngomong sama saya, Pak, bagaimana soal sitara uang hujan itu, Pak? Kok lagi viral? Apalagi ada hamba Tuhan mengata-ngatai, saya katakan salah besar. Saya katakan begini, rara itu Tuhan izinkan, dimunculkan Tuhan untuk menempel orang-orang rohani. Doamu bagaimana? Motivasimu bagaimana? Rara dengan berbagai macam kliniknya, dengan berbagai caranya dijawab oleh Tuhan. Loh, kita kan juga pakai cara kan? Pakai liturgi juga kan? Maaf, kita bisa menghakimi Lara itu klinik. Kita bisa menghakimi dia pakai begini. Maaf kata, kalau Lara melihat kita, maaf, kalau kita bahasa roh, bisa nggak dikatakan mantra? Bisa. Jadi jangan menghakimi orang. Cuma kita introspeksi diri, kenapa diizinkan Tuhan? Kenapa dia doa dijawab oleh Tuhan? Dan buktinya hujan berhenti loh. Disaksikan bukan satu orang, dunia menyaksikan. Nah kita pendeta. Doa kita kan jauh. Introspeksi dirimu, introspeksi aku mengintrospeksi diriku. Tuhan, aku pendeta, aku hambamu Tuhan. Kenapa aku doa kali ini Tuhan dijawab oleh Tuhan? Kenapa? Apa masalahnya? Cuma satu. How about your motivation? Yes. That's right. Mari sama-sama. Kalau kita rebutan soal agama nggak ada putusnya. Makanya Allah nggak mengatakan Allah nggak bawa agama. Tapi Allah membawa kesaksian. Melalui kesaksian dia dan kesaksianmu, orang bisa melihat Yesus itu benar-benar hidup. Amin. Cuma itu aja. Amin. Saya ingat ke depan bukan semakin lebih enak. Ke depan bukan semakin lebih gampang. Ke depan akan semakin lebih luar biasa. Namun saya percaya, izinkanlah Allah merestorasi hidupmu. Dan restorasi hidup dan hidupku itu Allah akan menyatakan kemuliaannya. Dan orang bisa melihat, aku melihat Allah dalam hidup. Amin. Saudara, maaf, kesaksian yang terakhir.
Ada beberapa teman-teman di lingkungan gereja mengatakan begini, Pak, bisa ya Bapak ngampunin orang ini Pak? Padahal orang itu tahu gak? Masuk ke rumah, gini istriku. Coba kalau sudah gini gimana Pak Yoni? Gini langsung bilang, udah lah, gak usah ini. Coba kamu bagaimana? Bro, kamu gimana? Kalau kamu digini sama orang lain, marah. Sampai orang mengatakan begini, Pak, Bapak kok bisa ngobrol sama dia? Kok bisa ngomong sama dia? Kok seakan-akan gak ada masalah? Orang punya utang sama saya, aku tagih utangnya. Dan mengatakan begini, di ekonomi susah, tengok dirimu, kok masih diberkati? Bagaimana dengan dia? Langsung lagi ya. Sampai mengatakan begini, Bu, yang berat bukan hidupku Bu, yang berat Bu cuma satu, ada embelan 3 huruf depan namaku Bu. Apa itu Pak? Pendeta. Kalau ada pendeta, aku nggak kata. Kalau pendeta cuma bisa ngomong, tapi nggak bisa menghidupi apa yang diomongin, hampir sama dengan jual jamu. Saya katakan gini loh, Indonesia nggak butuh gereja. Indonesia butuh hamba-hamba Tuhan yang jadi teladan buat umatnya. Indonesia butuh hamba-hamba Tuhan, apa yang diomongkan digenapi dan tingkah lakunya. Lagi viral soalnya, ada hamba Tuhan bangun gereja 99 miliar. Halo. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan legalitasnya? Amin. Mari sama-sama ya. Sama-sama. Biar melalui hidupku dan hidupmu yang dibangun oleh Allah, orang melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saya undang pemain musik buat kita maju ke depan saat ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kuasa sanggup untuk melakukan dijatuh di hidupku. Biarkan musik menyanyikan lagu ini. Cuma Tuhan, kalau Yesus sebagai putra Allah yang dikasihi oleh Bapa diurapi hanya untuk satu tujuan, mati, disalib dan dibangkitkan. Bagaimana dengan hidupmu saat ini? Dia yang tak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita. Pada hari ini kita masuk dalam masa pas-pas. 2 minggu ke depan kita akan mengalami ibadah Paskah. Apakah kau saat ini melihat keadaanmu, melihat penderitaanmu, sehingga kau berkata, Tuhan, kenapa aku seperti ini? Sehingga engkau menjadi mengasihi dirimu sendiri. Tapi lihatlah pada salib Kristus. Di dalam salib ada pertukaran. Yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan. Bapa, aku telah berhenti berbicara ya Tuhan. Engkau yang menilik hati kami. Biarlah hati kami tidak jadi tawar oleh karena setiap keadaan dan situasi yang Tuhan izinkan menimpa kami. Karena setiap keadaan dan situasi yang menimpa kami bertujuan untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kuatkan kami, teguhkan kami, dan biarlah ketika reputasi Allah dipertanyakan, dipertaruhkan dalam kehidupan kami dijumpai mengalami kemenangan, sehingga Tuhan dipermuliakan oleh hidup dan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik,